Nah, sekarang karena teman-teman belum selesai menyelesaikan opsi, teman-teman ini masih sebagai disebutnya anggota muda atau kimiawan muda. Oke. Nah, dari hal tersebut ada visi. Nah, visi dan misi Himasaki ini biasanya setiap tahun berubah tergantung dengan visi misi yang akan dibawakan setiap DDD-nya. Nah, di yang sekarang ini visi Himasaki adalah mewujudkan Himasaki yang aspiratif, dedikatif, komunikatif, dan prestatif demi terciptanya Himasaki yang harmonis. Nah, yang pertama mungkin aspiratif ya teman-teman boleh mengeluarkan aspirasinya kepada kami gitu. Bisa teman-teman langsung menyampaikannya kepada bidang humas ataupun bisa langsung ke saya selaku ketua umum. Terus dedikatif, nah kita pun akan memberikan dedikasinya karena kita udah mulai dari masyarakat harus kembali lagi kepada masyarakat. Kemudian komunikatif, kita selalu menjalin komunikasi dengan siapapun, dan prestatif. Nah, ini yang selalu menjadi kebanggaan ya bagi anak-anak dunia. Biasanya prestatif di sini biasanya anak kita akan diberikan apresiasi, dan teman-teman ini akan masuk ke Instagram Himasaki dengan tagline Kimia Bangga. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah scroll ke bawah, mungkin itu ada banyak yang masuk di Kimia Bangga. Nah, itu Kimia Bangga isinya banyak ya, yang prestasi akademik, prestasi non akademik. Terus terkait itu, kalau misalkan teman-teman ingin ikut lomba sesuatu, ya silakan bisa bilang ke himpunan, nanti insya Allah sama kita akan diteruskan kepada jurusan gitu, untuk mungkin bisa dibimbing dari segi pembiayaan ataupun bahkan dan lain-lain seperti itu. Nah, adapun misinya ada 4, yaitu meningkatkan peran Himasaki sebagai jalan aspirasi, kemudian mempererat hubungan Himasaki, dan mengoptimalkan peran Himasaki bagi jurusan dan juga masyarakat, dan yang terakhir sebagai penggerak anggota Himasaki. Nah, anggota Himasaki di sini tuh bukan pengurus ya, tapi anggota Himasaki, yaitu mahasiswa kimia. Nah, jadi teman-temannya juga adalah anggota Himasaki. Nah, bedanya anggota sama pengurus itu beda ya. Kalau pengurus itu yang mempunyai jabatan di himpunan, kalau misalkan anggota itu semua mahasiswa jurusan kimia. Nah, ini ada Himasaki ya beberapa periode ke belakang gitu ya. Dan di 2019 ada saya juga di sana, dan juga rekan-rekan yang lain juga. Dan ini ada foto-foto opsi dari tahun 19, ada tahun 2019 yang di paling kiri atas, kemudian ada 2018 itu yang paling bawah, dan ada angka 17 tuh yang pakai baju warna kuning. Jadi stigma teman-teman ini tentang opsi ya jangan berpandangan kalau misalkan opsi itu ya adegannya marah-marah gitu kan, lain enggak kok. Kita benar-benar mengedepankan hal-hal yang bersifatnya bisa mengubah pola pikir teman-teman. Nah, terus kita kenalan sama keluarga pengurus ya. Nah, yang pertama ada saya selaku ketua umum, nama saya Rezeki Adityawan. Kalau nama lengkapnya Rezeki Adityawan Maulana, dan saya punya unsur nomor unsur 59, nama unsurnya Praseodo Dominium, angkatan 18. Kemudian mungkin ada bendahara umum saya yang hari ini hadir, boleh kenalan, Teh Fadil? Iya, halo. Ada gak suara Fadil, ada gak? Ada. Ya, halo teman-teman semua dari angkatan 2021, selamat datang. Perkenalkan, saya Aifadillah Fauzia, selaku bendahara umum Himasaki periode 2020-2021. Biasa dipanggil Fadil, mungkin ya lebih akrabnya teman-teman di kimia manggilnya Fadil. Unsur saya boron. Saya dari angkatan 2018 sama kayak Kang Rizky Adityawan. Terima kasih, diserahkan lagi ke Tumadit. Oke, siap Bu Bendum. Oke, mungkin Teh Hopi bisa on mic Kak, bisa kenalan? Oh iya, sebentar. Oke, sebelumnya mohon maaf ya belum bisa on cam. Teman-teman bisa lihat di fotonya aja. Oke, selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021. Selamat bergabung di jurusan kimia, dan salam kenal, nama saya Hopi Pahadiansyah atau biasa dikenal Hopi, dengan nomor unsur 47 atau AG Perak dari angkatan 2018, dan alhamdulillah di Himasaki diamanahi sebagai sekretaris umum. Terima kasih, salam kenal semuanya.
Oke, terima kasih Teh Hopi. Ya, ini kita bertiga selaku ex officio atau mungkin lebih dikenal dengan apa ya namanya badan pengurus harian atau badan pengurus inti gitu kan. Nah, oke lanjut mungkin ya kita menuju ke departemen organisasi terlebih dahulu. Mungkin boleh sama kadepnya mungkin silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Kang Adip untuk waktunya dan kesempatannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin perkenalan dulu ya. Tadi juga udah dikenalin gitu ya sama Kang Fajrin. Akang selaku SC di sini dan kebetulan di Himasaki menjabat sebagai Kepala Departemen Organisasi, teman-teman ya. Nah, di Departemen Organisasi ada 3 bidang. Yang pertama ada PAO, kedua ada bidang kaderisasi, yang ketiga ada bidang caseload. Kemudian ini ada teman-teman PAO, ada Silvi, ada Hafsari, ada Alia, ada kaderisasi yang sekarang menjadi tim ex-op-nya Oksi, ada Teh Amas, Kang Fajrin, dan Teh Reni. Juga ada bidang caseload, ada Teh Alfi, Teh Ina, Teh Nuni, sama Teh Aura. Itu mungkin dari bidang departemen, mohon maaf, dari departemen organisasi, karena kita juga masih banyak departemen ya, jadi akan nggak terlalu begitu dijelaskan, di mana di sini departemen organisasi ini adalah sebagai kepalanya dari organisasi gitu, tentunya Himasaki, karena PAO itu pengembangan aparatur organisasi, dia membawahi segala peraturan atau landasan Himasaki yang tadi sudah di awal ada Kang Adit menyampaikan bahwa di pasal sekian anggaran dasar pasal bab sekian itu adalah yang mengurusinya adalah bidang PAO. Terus untuk bidang kaderisasi ini adalah bidang pengkaderan teman-teman, bagaimana merekrut panitia atau bagaimana mengkader mahasiswa baru untuk selanjutnya menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Terus ada bidang caseload, ini adalah kesekretarian dan logistik, bagaimana mengurusi sekre atau yang kita sebut dengan tempat dari Himasaki, itu biasanya ada di lantai 3 ya. Kalau kalian ke kampus pasti ada lah seperti itu ya. Itu mungkin dari Akang selaku Kepala Departemen Organisasi. Mohon maaf teman-teman, nanti untuk perkenalannya lebih dekatnya lagi dengan teman-teman bidang nanti kita di lain waktu aja ya. Dan tambahan terakhir, ada giveaway dari Akang sendiri untuk 2 orang penanya, 1 orang cowok, 1 orang cewek, di terakhir atau nanti di sesi tanya jawab. Silahkan, semangat. Terima kasih banyak. Oke, siap. Nah, ditunggu tuh teman-temannya, nanti ditagih aja kalau misalkan teman-teman dapat, langsung aja chat aja kalau hobinya tuh. Oke, lanjut ya. Kita ke Departemen PKK. Oke, mungkin ini kebanyakan ibu-ibu PKK ya. Oke, mungkin Kepala Departemennya Teh Silmi boleh? Teh Silminya ada? Ada. Halo teman-teman, apa kabar? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Adit, saya perwakilan dari dari Departemen PKK. PKK ini bukan cuma ibu-ibu PKK yang dikenalnya, tapi di sini PKK itu singkatan dari Penelitian, Keilmuan, dan Kerohanian. Departemen ini lebih ke akademik mungkin ya dibandingkan dengan departemen yang lainnya. Nah, di Departemen PKK ini ada 3 bidang, yaitu bidang penelitian, keilmuan, sama kerohanian sesuai sama nama departemennya. Nah, di departemen ini saya diamanahi sebagai kepala departemen. Nama saya Silmi Rahma Melia, unsur saya terbium, unsur yang ke-70 dan angkatan 18. Nah, di sini ada bidang penelitian. Untuk kabinnya sendiri adalah Teh Lisa. Tadi teman-teman bisa lihat Teh Lisa di video tour lab ya. Itu adalah Teh Lisa, kabin dari penelitian. Kemudian juga ada Teh Asri dan Teh Luvita. Nah, penelitian ini sekarang lagi ngadain lomba esai. Teman-teman bisa ikutan dengan kunjungi di Instagram RCF-nya. Di sana ada info banyak tentang lomba ini dan teman-teman bisa langsung join ke lomba esai ini. Kemudian juga ada bidang keilmuan. Nah, di sini bidang keilmuan dikepalai oleh Teh Agni, angkatan 2019. Kemudian ada yang paling ganteng, yaitu Kang Adnan ya.
Kang Adnan, kemudian juga ada Teh Adinda yang sekarang jadi MC, itu dari bidang keilmuan, dan ada juga Teh Saci. Di bidang keilmuan ini nanti teman-teman pas mau UTS, pas mau UAS, bisa mengajukan untuk melakukan diskusi materi, materinya materi kimia ataupun materi yang lainnya ke bidang keilmuan. Kalau misalkan nanti mau ada materi yang kurang dipahami di kelasnya, bisa ngehubungin ke bidang keilmuan untuk mengadakan diskusi. Kemudian juga ada bidang kerohanian, ini dikepalai oleh Terina, angkatan 2018. Kemudian ada Teh Ilma dan Teh Pute. Kalau misalkan teman-teman peka di IG Himasaki itu tiap hari Jumat suka ada kalsium. Nah, itu adalah produk dari bidang kerohanian. Kalsium itu adalah kajian Muslim Millennium. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita kenalan untuk giveaway dari bidang atau departemen PKK itu udah dititipin ke Atomi ya. Jadi nanti nyatu aja sama Atomi. Oke, makasih. Dikembalikan lagi ke Kang Adit. Oke, terima kasih buat tes ini yang udah ngenalin Departemen PKK. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Ini ada dari Departemen Minat dan Bakat. Oke, mungkin boleh dikenalin nih oleh Kepala Departemennya. Mungkin boleh Teh Sophia. Baik Kang Adit, terima kasih sebelumnya. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, biar saling kenal. Nama saya Sophia Renesa Saeb. Alhamdulillah di sini saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat. Unsur saya Tulium dan saya angkatan 18. Nah, di Departemen Minat dan Bakat ini ada 3 bidang yang memumpuni, yaitu yang pertama olahraga. Nah, dengan Kepala Bidang Muhammad Alfian, kemudian Noval Khairul, yakni sebagai panitia OKSI, mentor kalian ya, mungkin para mentinya udah pada saling kenal gitu. Kemudian Teh Mia Amalia, Teh Mia ini juga sebagai panitia OKSI. Nah, di bidang olahraga ini, kalian mungkin nanti bakalan ikut komunitas kayak olahraga, basket, dan lainnya. Mungkin di lain waktu juga kalian, teman-teman bisa ngajak kepada cuttingnya ya gitu buat hayu tanding main bola misalnya gitu-gitu. Nah, kemudian bidang yang kedua yaitu seni. Dikepalai oleh Nadila Rianjani atau bisa dipanggil Teh Adil. Kemudian ada Teh Linda. Nah, Teh Linda ini juga panitia OKSI ya. Kemudian Teh Aul juga sebagai panitia OKSI. Nah, di bidang seni ini juga ada komunitas-komunitas seni kayak art dan yang lainnya. Mungkin kalau kalian ingin lebih mengetahui jauh gitu tentang seni ini, mangga bisa PC ke Teh Adilnya. Nah, kemudian ini tipe ya, yang ketiga yaitu bidang kewirausahaan. Nah, di bidang kewirausahaan ini dikepalai oleh Teh Meti, kemudian ada Teh Nur Aini Mareta Laut, dan Teh Amalia. Nah, Teh Amalia ini juga panitia OKSI sebagai bendahara OKSI ya, kalau kalian udah kenal gitu. Nah, di bidang kewirausahaan ini kayak tempat untuk menghasilkan cuan. Tapi akhir-akhir ini dan yang akan datang gitu, ada program kerja webinar kewirausahaan yang bekerja sama dengan RCF. Mungkin sekian dari Departemen Minat dan Bakat. Saya kembalikan kepada Ketua Umum Himasaki. Oke, makasih juga untuk Kepala Departemen dari Minat dan Bakat. Kita lanjut ya, kita ke Departemen Luar Negeri. Oke, boleh mungkin Kepala Departemennya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam berapa ini? Selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas kegiatan kemahasiswaan disertai dengan kegiatan orientasi kemahasiswaan kimia sains ini. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Maharani Chadiza. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Nadia ya. Apa aja boleh asal jangan sayang.
Terus juga saya ini punya unsur 41. Di sini saya di Departemen Luar Negeri ini identik dengan nama wajah Himasaki. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat di dalam Departemen Luar Negeri ini ada bidang Sosmas, Humas, dan Infokom. Yang pertama dari bidang Sosmas terlebih dahulu, di sini ada 3 orang yang menjadi anggota di dalam bidang Sosmas. Tapi ada ketuanya 1 ya, Teh Marcelina tuh yang tengah. Terus ada Teh Eka Febrianti dan Kang Aditya Dwi. Mereka adalah dari angkatan 19. Kemudian ada bidang Humas. Nah, Humas ini tentu ya keluar masuknya Himasaki itu Humas gitu kan, tentang hubungan masyarakat. Kalau tadi yang Sosmas itu lebih ke sosial. Kalau kemarin teman-teman tahu ada kegiatan sosial dari Sosmas yaitu di CFA. Dari Humas ini ada 3 orang juga, ada 1 kabid yaitu Kang Yusri yang paling ganteng ya. Terus juga ada Teh Afifa sama Teh Diana. Di sini kalian mungkin udah pada kenal ya, apalagi sama Teh Diana. Terus nanti di sini juga ada bidang Infokom, teman-teman. Kalau teman-teman lihat feed Instagram, nah itu yang desainnya adalah Infokom. Terus juga kalau misalkan teman-teman nanti dari Infokom tuh ya, kalau misalkan agak lama balasnya itu karena teman-teman teh masuknya itu ke DM yang nggak kelihatan itu loh, apalah yang perlu ACC kayak gitu. Jadi nanti mah chat langsung aja sama Kang Aditnya tuh boleh langsung. Atau sama saya sendiri dan bidang Infokomnya mangga. Nah, bidang Infokom ini juga ada 3 orang. Ada kepala bidangnya Teh Fitria Nur Khalifah. Wih, keren banget pokoknya desain-desain dari Infokom ini. Kemudian ada Kang Mukmin yang paling ganteng ya. Sama Teh Gina Sofia, semua dari angkatan 19, kecuali saya ya, paling muda di sini ya, dari angkatan 18. Ya, begitulah teman-teman semua. Dari Departemen Luar Negeri ini punya tagline yaitu, ya tadi kalau teman-teman buka chat ya, lumayan rame. Itu namanya Deplu mengudara, pokoknya mah Deplu Bumi Angkasa mengudara. Mungkin itu teman-teman semua perkenalan dari Departemen Luar Negeri. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga, nanti giveaway-nya juga sama ya, numpang sama Kang Tommy, sama kayak PKK juga, kayak gitulah pokoknya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Selamat pagi, Deplu mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kang Adit. Oke, terima kasih Teh Nad yang udah mengenalkan Departemen Luar Negeri dengan tagline-nya Deplu mengudara. Oke, kita lanjut ke, oh ya, ini ada program penjanggulan ya. Nah, tadi kita susunannya kan dari organisasi, PKK, terus ada minat dan bakat, terus yang terakhir ada tadi tadi ada Deplu ya. Nah, di organisasi ya sebenarnya sudah disampaikan juga ya. Nah, di organisasi ada yang namanya CF ini Milad, terus kemudian ada OPSI yang hari ini sedang kita laksanakan, kemudian ada TWC itu lomba esai. Nah, ini YSC itu ada sebuah komunitas penelitian gitu. Jadi kita akan mendorong rekan-rekan ini untuk ikut kegiatan kayak LKTI, lomba esai, dan proyek-proyek yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya Learning Center. Nah, tadi juga disampaikannya kalau mau ada ujian ataupun ada materi yang kurang dipahami, ya mungkin teman-teman bisa silahkan buat koordinasi atau chat dengan rekan-rekan dari keilmuan. Terus ada kunjungan industri ini. Nah, program kunjungan industri ini sebenarnya dikhususin nanti untuk buat semester 5 dan mohon bersabar untuk rekan-rekan 21 dan pasti insya Allah kebagian juga. Dan yang terakhir ada tablik akbar, itu dari Kermania. Nah, terus lanjut ke Departemen Minat dan Bakat. Ini yang pertama ada perseni. Nah, biasanya perseni ini suka jadi ajang refreshing ya anak-anak kimia gitu. Karena pusing gitu kan, setiap semester laporan gitu kan. Nah, ini sebagai ajang refreshing kita, terus kita sebagai ajang kompetisi juga gitu kan, antar kelas, antar angkatan. Ini biasanya rame lah pokoknya. Terus ada putra-putri kimia. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram Himasaki gitu, ada produk dari putra-putri kimia, yaitu ada Kang Sandi Muhammad Arifin, itu dari angkatan 19, dan juga ada Teh Rizky Dina Islami, juga sebagai mentor di OPSI ya. Nah, itu pun sebagai putri kimia di tahun sekarang. Terus ada pengembangan seni, itu pengembangan seni ini ya nanti masuknya ke komunitas. Nanti akan dijelasinnya ada komunitas apa aja. Terus dan ada pengembangan olahraga. Nah, pengembangan olahraga ini terdiri dari ya olahraga gitu dan juga electronic sports atau e-sport.
Di kita sekarang ini e-sport lagi dikembangin di e-sport Mobile Legends terlebih dahulu. Dan terus kemudian ada Deplu, ada studi banding, terus ada selebrasi wisudawan. Nah biasanya selebrasi wisudawan ini kalau misalkan kita diadainnya kegiatan offline atau langsung ke lapangan, kita ada arak-arakan gitu. Jadi kita mengarak-arak wisudawan-wisudawati dari mulai keluar gedung wisuda sampai kita masuk ada acara khusus gitu. Terus ada Chemistry for All, ya ini kegiatannya pengabdian kepada masyarakat, dan juga yang terakhir ada bidang sosial. Seperti itu teman-teman. Dan kita mungkin boleh bisa jargon dulu mungkin ya. Oke. Ya kita coba dulu ya. Buat pertama mungkin ini sebagai salah satu salam. Kalau misalkan saya bilang salam satu, teman-teman bilang satu senyawa, satu kimia. Oke, mungkin teman-teman boleh on mic kalau misalkan yang berkenan on mic, kita coba dulu. Ini boleh teman-teman panitia? Boleh, Kang. Oke, kita coba ya. Salam satu. Satu senyawa, satu kimia. Oke, mantap. Oke, lanjut mungkin ya, karena durasi juga ini. Kita lanjut ke jargon yang kedua. Nah, kalau misalkan saya bilang Hima Sains Kimia, teman-teman jawab satu bersama selamanya jaya jaya jaya. Oke, kita coba ya. Hima Sains Kimia. Satu bersama selamanya. Mantap, mantap. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang berkenan di hati. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada MC.